hangat. Kalau ingin mendapat rahmat, jawab salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih, yang tak pernah pilih kasih, dan yang Maha Penyayang, yang sayangnya tiada terbilang. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa umat manusia kejahilian menuju pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dewan juri yang bijaksana, Bapak Ibu yang berbahagia, serta teman-teman yang dirahmati Allah. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan pidato yang berjudul Salat Mencegah Kemungkaran. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, salat adalah ibadah yang paling fundamental dalam Islam. Salat bukan hanya sekadar kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat, tetapi juga sebagai sarana untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salat juga bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Shadaqallahul azim. Dan dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ayat tersebut memerintahkan kita bahwa salat tidak hanya dilakukan sebagai ibadah atau rutinitas saja, tetapi juga mengandung hikmah di dalamnya, yaitu dapat membersihkan jiwa kita dari perbuatan keji dan mungkar. Lalu, mengapa kita lihat realitas yang terjadi sekarang? Banyak orang-orang yang salat tetapi masih saja melakukan perbuatan keji dan mungkar. Itu semua karena umat Islam bermacam-macam model salatnya. Betul apa betul? Kita ambil contoh
panggil sama mama. Anandaku tersayang, sudah sholat asar nak? Dijawab sama anaknya, bentar lagi atuh mak, ini lagi seronok-seronoknya main game Mobile Legends. Lalu ketika anaknya mau sholat, tahu-tahunya azan maghrib sudah berkumandang. Kemudian apa yang terjadi hadirin? Si anak itu meniatkan sholat maghrib jadi sholat asar. Orang sholat maghrib 3 rakaat, sedangkan dia mau sholat 4 rakaat. Jadinya apa teman-teman? Kesiangan apa kesayangan? Itu namanya kesialan. Ada lagi model yang terakhir. Orang sholat ketika mendapatkan musibah saja, sedangkan ketika diberi nikmat malah lupa sama sang pemberi nikmat. Nauzubillah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Allah berfirman pula dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 45 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Shadaqallahul azim. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ibadah sholat merupakan wasiat Nabi yang terakhir yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Dari Mu'adz bin Jabal ia berkata bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, inti pokok segala perkara adalah Islam dan tiangnya adalah sholat. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Teman-teman, Iya. kalian tahu tidak? Apakah amal yang pertama kali akan disab kelak?